Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini atau pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tauhid, pembagian tauhid, kehakikat syahadatain, pengertian syirik, kualitas syirik, dan faktor berusak tauhid. Langsung saja, pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa merupakan masdar, kata dasar dari fi'il, itu wahdah, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu atau tunggal. Sedangkan secara istilah makna tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi kekhusus baginya, baik itu dalam masalah rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat. Setelah melakukan pengkajian terhadap dalil di dalam Al-Quran, maka para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang langsung saja kita masuk ke tauhid pertama, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang telah menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menguasai, dan mengatur segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini pun sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Quran Surah Fatir ayat 35. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir juga meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, dan juga mematikan. Namun demikian, hal ini tidaklah menjadikan mereka termasuk orang-orang muslim. Mengapa? Jawabannya adalah karena mereka belum mengimani tauhid. Jenis yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yang merupakan inti dari keislaman seseorang. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara penghambaan atau menghambakan diri hanya kepadanya, disertai dengan ketundukan, keikhlasan, kecintaan, kehormatan, dan peribadatan hanya kepadanya, serta tidak menyekutunya atau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Segala macam ibadah seperti sholat, doa, puasa, menyembeli, bernazar, haji, umroh, sedekah, dan lain sebagainya harus ditunjukkan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala, dan jenis tauhid inilah yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah takhut. Lanjut dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan yang telah Rasulullah SAW tetapkan untuknya, tanpa melakukan tahrif atau takwil, tahtil, takyif, ataupun tamsil terhadap nama dan sifat-sifatnya Allah. Hal ini karena setiap nama dan sifatnya yang Allah memiliki tidaklah sama dengan nama dan sifat yang ada pada para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Tahrif atau ta'wil adalah menyelewengkan atau memalingkan makna zahir, makna yang jelas tertangkap ayat dan hadis-hadis syahih yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada makna-makna lain yang batil dan salah, seperti contoh sifat istiwa, bersemayam di tempat yang tinggi, diselewengkan menjadi istaula atau menguasai. Kemudian ada tahtil. Tahtil adalah mengingkari sifat-sifat Allah dan menafikan atau
menolaknya, seperti sifat berada di tinggi di atas langit. Kemudian ada takyif, adalah menggambarkan sifat-sifat Allah, seperti contohnya menggambarkan sifat bersemayamnya Allah di atas arsy. Padahal bersemayamnya Allah di atas arsy tidaklah sama dengan bersemayamnya para makhluk yang lainnya. Kemudian lanjut ke tamsil. Tamsil adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maka tidak boleh dikatakan bahwa turunnya Allah ke langit dunia sama seperti turunnya makhluk biasa di suatu tempat. Oke, mungkin untuk itu pengertian dan juga pembagiannya. Kemudian kita lanjut ke hakikat syahadatain. Hakikat syahadatain adalah pengakuan dan kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, serta pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadatain terdiri dari dua kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengucapkan syahadat, umat Islam menunjukkan iman dan kesetiaan kepada Allah dan Nabi Muhammad serta menafikan sesembahan lain. Syahadat juga berfungsi sebagai pernyataan kepercayaan dan keyakinan yang menentukan keimanan dan kesetiaan seorang muslim. Nah, pengertian atau penjelasan selanjutnya tentang syirik. Syirik adalah dosa yang paling serius dalam Islam, yang terkait dengan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seorang selainnya. Dalam Al-Quran, Allah sangat tegas melarang syirik dan menggambarkan itu sebagai dosa yang tidak diampuni. Kualitas syirik dapat dibagi menjadi beberapa kualitas, yaitu syirik zat, meyakini bahwa Allah memiliki zat seperti makhluknya. Syirik sifat, meyakini bahwa makhluk memiliki sifat seperti sifat Allah. Syirik perbuatan, meyakini bahwa makhluk mengatur alam semesta dan rezeki manusia seperti yang telah diperbuat Allah Subhanahu wa taala. Syirik ibadah, menyembah selain Allah dan mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Terakhir, faktor-faktor merusak tauhid. Yang dapat merusak tauhid adalah: pertama, ketidakpahaman terhadap tauhid. Ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip tauhid dapat mengarah pada praktik-praktik syirik tanpa disadari. Pengaruh budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat memengaruhi pandangan dan praktik keagamaan, kadang-kadang melibatkan penyekutuan Allah dengan sesuatu yang atau seseorang. Ilhad, lihat, menyimpang dari kebenaran dan tidak memahami ajaran tauhid. Nifak, berwajah dua, menampakkan diri sebagai muslim sementara hatinya kafir, dan memahami syirik dan faktor-faktor yang merusak tauhid. Umat Islam dapat berusaha untuk menyadari praktik-praktik syirik dan mempertahankan keimanan yang kuat. Sekian.